Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan juga telah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita alhamdulillah sehingga saat ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan juga kepada kita seluruh umatnya hingga akhir zaman yang setia mengikuti jalan kehidupannya. Pada kesempatan saat ini insya Allah kita akan membahas tentang tema menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menggapai pertolongan Allah ini tentu sangat kita butuhkan sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam kehidupan kita tentu kita akan menemukan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada mungkin kalau orang milenial bilang berbagai macam kegalauan-kegalauan. Nah tentu ini berbagai manusia mensikapinya berbeda-beda. Ketika kurang beriman mungkin mensikapinya dengan cara-cara yang bergelimang dosa kembali, seperti minuman keras misalnya, atau mencoba-coba narkoba, atau datang ke tempat-tempat hiburan malam, ke diskotik, bahkan mungkin berzina untuk menurut mereka mungkin menghilangkan penat, menghilangkan kepusingan-kepusingan, menghilangkan stres. Dan tentu untuk kita orang-orang beriman hal tersebut tentu harus kita hindari, karena bukan hilang itu masalah dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan tadi, tentu akan menjadi bertambah-tambahlah permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kita sebagai orang beriman tentu akan mensikapinya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam ayat yang sangat kita hafal, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, mungkin orang-orang yang kurang beriman mereka minta pertolongannya kepada yang lain-lain, ke dukun misalnya, atau datang ke tempat-tempat keramat. Nah, itu tentu suatu hal yang akan menambah dosa dan masalah. Tentu kita sebagai orang beriman tentu datang kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menggapai pertolongan Allah tersebut? Nah, tentu ada berbagai macam jalannya. Dan jalan-jalan tersebut, cara-cara tersebut tentu yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an dan pun Al-Hadis. Cara yang pertama yaitu sholat. Ini tentu juga ayatnya sangat kita hafal. Bagi yang suka menunggu adzan maghrib, suka ada di TV. Wasta'inu bis sabri was sholat. Itu surat Al-Baqarah ayat 45. Potongan Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was sholat. Dan
mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat ini berbagai macam sholat. Ada sholat fardu, tentu wajib kita kerjakan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas untuk bermohon kepadanya. Ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Tentu itu untuk berbagai macam permohonan kita. Sholat duha biasanya untuk mohon rezeki, sholat istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan terbaik, sholat hajat untuk berbagai macam keperluan kita, sholat tahajud juga itu untuk meningkatkan derajat kita. Ditambah lagi sholat-sholat sunnah lainnya, ada sholat rawatib misalnya. Nah itu kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini juga menjadi salah satu wasilah untuk kita menggapai ridho Allah ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu kepada orang tua kita minta doa, diantaranya minta doa, kalau punya salah minta dimaafkan, lalu minta didoakan supaya sukses, supaya bisa supaya bisa menghadapi berbagai macam masalah. Maka kalau orang tua kita memaafkan kita kalau kita punya salah, kemudian mendoakan kita, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah buat kita mendapatkan pertolongannya. Kemudian juga sedekah. Nah ini tentu diantara cara sedekah berbagai macam cara. Kalau kita orang kaya misalnya, hartanya banyak atau sawahnya banyak, peternakannya banyak misalnya, lupa zakat, nah tentu harus segera berzakat. Jangan sampai kita lalai zakat mal tentunya. Karena lupa zakat ini seringkali menjadi masalah kehancuran ekonomi kita. Beberapa kawan yang usahanya sudah maju bercerita dia pernah lupa zakat mal, lupa dia. Tidak zakat mal, mengabaikan kewajiban zakat mal tersebut. Tidak lama dari situ usahanya hancur, banyak ruginya. Nah itu tentu berefek ya. Jadi sedekah ini di samping juga sedekah yang wajib berupa zakat, juga tentu kalau sudah terpenuhi zakat mal terutama, kita tambah sedekah yang lain. Ada wakaf misalnya, ada sedekah kepada anak yatim, membangun fasilitas umum, membangun fasilitas keagamaan, amal jariah. Nah itu menjadi salah satu hal untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghindarkan pada kebahayaan. Kemudian juga tidak lupa silaturahim. Ya, karena silaturahim ini salah satu hal yang dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah diantaranya silaturahim. Kemudian juga silaturahim sudah kita paham bersama mempunyai faidah atau fadilah, mendatangkan rezeki, memanjangkan rezeki, dan juga memanjangkan umur. Nah, itu diantara faedah silaturahim. Kemudian juga menjauhi kemaksiatan. Ya, karena dengan bertambah kemaksiatan ini akan juga menambah masalah kita, akan juga menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga senantiasa berzikir kepada Allah. Nah ini kalau kita
ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Itu hadis qudsi yang menyampaikan. Jadi hal tersebut kalau kita misalnya berkonsultasi kepada para kiai, para ulama, konsultasi masalah kita pasti akan ditanyakan sholatnya bagaimana, hubungan dengan orang tuanya bagaimana, sedekahnya, zakatnya bagaimana, lalu bagaimana silaturahim dengan kerabatnya harus diperbaiki, dan yang terakhir pasti para ulama itu, para kiai akan memberikan zikir kepada kita biasanya untuk diperbanyak, untuk dalam rangka menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini kita simpulkan bahwa beberapa cara untuk bisa menggapai pertolongan Allah itu adalah yang pertama sholat, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga sedekah, terutama yang wajib dulu, zakat kalau mampu, kemudian silaturahim, kemudian yang kelima menjauhi maksiat, dan yang keenam senantiasa ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan, saum Ramadan kita sampai akhir, dan juga kita bisa merayakan Idul Fitri dan bisa kembali tahun kemudian merayakan kembali Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.